Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, diantaranya menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu yang tadi dibagi itu doa yang kemarin saya kelupaan, tahu-tahu sudah 1 bulan pertemuan pengajian lagi, baru ingat kemarin janji ngasih doa yang difotokopi. Ya, ibu-ibu hadirat itu tidak sempat nulis artinya, jadi kalau mau tahu artinya ya buka aja YouTube saya, Bu. Iya, yang tanggal kemarin, tanggal bulan kemarin. Iya, ada, Bu. Ya, di sini juga sekarang juga bisa. Ya, kalau mau enggak juga enggak apa-apa. Iya, Bu. Iya. Kalau mau tahu artinya, tiap pertemuan ada ininya, Bu, ada videonya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ibu-ibu sekalian, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Rajab, Bu. Habis Rajab Sa'ban, habis Sa'ban Ramadan, ibu-ibu sekalian. Jadi kurang dari 2 bulan lagi kita mau puasa, Bu. Senang gak, Bu? Ya, kenapa senang, Bu? Karena kita ingin menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sudah populer dan kita juga mungkin sudah hafal, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebaiknya sering dibaca di dalam bulan Rajab. Ya, kalau malas baca ya sehari sekali udah selesai. Kalau lebih bagus lagi tiap habis sholat kita baca. Lebih bagus lagi ya kita sering membaca, ibu-ibu sekalian. Doanya yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, sudah hafal semua ibu-ibu sekalian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dibaca wa Sya'bana juga boleh, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya adalah, ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab ini, dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban,
dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Itu kurang lebih artinya ibu-ibu sekalian. Kita mohon di dalam bulan Rajab ini kita diberkahi oleh Allah. Kita mohon nanti di bulan Sa'ban diberkahi oleh Allah, dan kita mohon disampaikan oleh Allah umur kita sampai ke dalam bulan suci Ramadan, ibu-ibu sekalian, karena kita ingin menghapus dosa-dosa kita, ibu-ibu sekalian. Jangan kita berkata, dosa gue mah dikit. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah saja yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, membaca doa ini, ibu-ibu sekalian, ingin disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Apalagi kita yang banyak dosa, ibu-ibu sekalian, tentu kita ingin sampai di dalam bulan Ramadan dan kita beribadah di dalam bulan Ramadan, kemudian dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu orang yang tidak punya dosa. Kalau punya dosa diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Nabi Muhammad, jika dosamu ada, ini jika ada, padahal enggak ada. Jika dosamu ada, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah. Padahal Rasul enggak punya dosa, ibu sekalian, tapi tetap baca doa ini, ibu sekalian. Nah, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai atau tidak, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan saya ke dalam bulan Ramadan, mau ibadah ya Allah, mau beristighfar, mau mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Maka doa ini sangat penting untuk dibaca. Kalau nggak dibaca, ya kita nggak tahu namanya umur, kita udah hati-hati. Ada orang yang nggak hati-hati, kita ketabrak mobil, naudzubillah, nggak tahu, ibu-ibu sekalian. Jadi hati-hati tidak menyelamatkan dari takdir Allah, ibu sekalian, tapi kita tetap hati-hati, ibu-ibu sekalian. Jadi dengan kita membaca doa ini, insya Allah umur kita sampai ke dalam bulan Ramadan, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab kita diperintahkan untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu macam-macam, ibu-ibu sekalian. Boleh yang pendek, boleh yang sedang, boleh yang panjang, boleh sayyidul istighfar, ibu-ibu sekalian. Kita mengucapkan astagfirullah, 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 itu boleh, ibu sekalian. Astaghfirullahalazim, 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 itu juga bagus, ibu sekalian. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu juga bisa, ibu sekalian. Terserah kita, ibu-ibu sekalian, mau baca istighfar yang mana. Dan di dalam bulan Rajab ini sangat dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi bingung, ya udah yang pendek saja, astagfirullah, 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 itu juga bisa, ibu sekalian. Dan bahkan istimewanya bulan Rajab sampai ada istighfar khusus, ibu sekalian. Istighfar khusus di dalam bulan Rajab. Kalau kita hafal, boleh pakai istighfar yang khusus ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, ini juga boleh kita baca istighfar yang ini, ibu-ibu sekalian. Mau gabungan juga boleh. Istighfar yang manapun, yang penting kita intinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, watub alayya, terimalah taubatku. Nah itu artinya ibu sekalian. Nah sambil kita membaca, sambil direnungkan, itu perasaannya beda bu, dari sekedar baca. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, watub alayya, terimalah taubatku. Nah sambil baca itu artinya dibayangkan ibu sekalian, maka itu zikir yang paling utama. Mulutnya mengucapkan, hatinya membayangkan artinya ibu-ibu sekalian. Jadi kita renungkan artinya, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku. Usahakan kita hafal dengan artinya ibu sekalian. Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku. Kita mohon diberi kasih sayang oleh Allah tercurah pada kita. Watub alayya, dan terimalah taubatku. Jadi kalau kita sambil baca, sambil merenungkan, maka insya Allah ada penghayatan. Kalau ada penghayatan, maka dosa-dosa kita, hati kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zikir tapi tidak ada penghayatan. Tetap bagus juga berzikir, ada pahalanya, tetapi manfaatnya kurang kalau hanya di lisan ibu-ibu sekalian. Jadi zikir yang bagus, lisannya mengucapkan, hatinya merenungkan, maka itu zikir yang paling utama ibu-ibu sekalian. Maka kita rubah zikir-zikir kita sambil direnungkan, itu rasanya beda ibu-ibu sekalian. Rasanya nikmat kalau kita berzikir sambil kita renungkan ibu-ibu sekalian. Ya, jadi Rabbighfirli, warhamni, watub alayya kita perbanyak di dalam bulan Rajab ini ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan bacaan istighfar di dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah berikan jalan keluar dari kesempitan yang ia hadapi. Jadi kesempitan hidup Allah berikan jalan keluar manakala kita banyak beristighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu ibadah yang ringan, modalnya ringan ibu sekalian. Kalau ibadah yang ringan, modalnya ringan, nggak mau dilakukan, apalagi yang berat dan modalnya berat ibu sekalian. Contohnya ibadah haji. Ibadah haji itu modalnya besar, berat, dan aktivitasnya berat juga bu, besar juga ibu sekalian. Dan orang yang zaman sekarang punya duit belum tentu berangkat ibu-ibu sekalian. Misalkan ibu-ibu sekarang punya duit, itu 15 tahun lagi bisa berangkat ibu sekalian. Ditambah dengan corona bisa 20 tahun lagi ibu-ibu berangkat. Jadi ini ibu sekarang punya duit bu, daftar duitnya cash, lunas, berangkatnya 20 tahun lagi ibu-ibu sekalian. Udah gak ada umur ibu-ibu sekalian. Nah itulah kondisi sekarang ibu-ibu sekalian. Jadi ibadah yang berat, modalnya berat, contohnya ibadah haji ibu-ibu sekalian. Ada yang ibadah itu ringan dan modalnya ringan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Ada ibadah berat, modalnya ringan, yaitu puasa ibu sekalian. Puasa itu modalnya niat ibu sekalian. Asal niat dia berpuasa, maka
Itu modalnya ibu sekalian. Dan tetapi puasa itu berat ibu-ibu sekalian. Nah, ibadah yang ringan, modalnya ringan adalah berzikir. Jangan sampai sudah modalnya ringan, biayanya ringan, kemudian diucapkannya ringan, kita tidak melaksanakan ibu-ibu sekalian, apalagi ibadah yang berat ibu-ibu sekalian. Maka perbanyak istighfar ibu-ibu sekalian. Sambil jalan kita bisa istighfar, sambil masak kita bisa istighfar ibu sekalian, lagi nganggur di depan rumah kita bisa istighfar ibu sekalian. Di dalam setiap kehidupan perbanyak istighfar, maka urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Allah berikan kegembiraan dari kesedihan yang ia hadapi. Jadi ketika kita punya kesedihan, Allah kasih kegembiraan, Allah kasih hiburan, manakala orang tersebut banyak beristighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka ibu sekalian. Rizkinya mudah, rizkinya dari cara yang tidak disangka-sangka. Penghasilan kita, gaji kita mungkin kecil, tapi penghasilan rezeki bukan hanya gaji ibu-ibu sekalian. Rezeki yang berkah, sedikit tapi berkah, itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab kita mohon keberkahan. Apa ada yang tahu apa itu keberkahan ibu-ibu sekalian? Keberkahan itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi rezeki yang berkah artinya rezekinya sedikit tetapi semua tercukupi, bermanfaat buat banyak, bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat dirinya sendiri, bermanfaat buat keluarga, buat orang lain. Maka itu namanya rezeki yang berkah ibu-ibu sekalian. Begitu juga harta benda yang berkah adalah harta benda yang bermanfaat. Umur yang berkah adalah umur yang sedikit tapi nilainya besar di sisi Allah, yaitu isinya kebaikan-kebaikan ibu-ibu sekalian. Jadi apapun kalau berkah maka akan terasa nikmat dan akan terasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon keberkahan di dalam bulan Rajab ini ibu-ibu sekalian. Keberkahan itu akan turun terutama di negeri kita, terutama di masyarakat kita, manakala penghuninya, manakala individunya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi ibu-ibu sekalian. Jadi Allah berjanji akan memberikan keberkahan kalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim memang salah ibu-ibu sekalian, tetapi penyebab pemimpin zalim itu terjadi, rakyatnya banyak yang gak bertakwa kepada Allah. Jadinya Allah kasih pemimpin zalim. Pemimpinnya yang zalim itu salah, rakyatnya yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga salah, sehingga Allah kasih pemimpin kita zalim. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan 2024 ganti ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin ibu-ibu sekalian. Tapi alhamdulillah di Jakarta ini
Pemimpinnya amanah, jujur ibu-ibu sekalian. Dan orang-orang jujur banyak yang nyerang ibu-ibu sekalian. Yang nyerangnya enggak kira-kira ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kita usahakan beliau yang amanah ini mudah-mudahan jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan jadi ibu-ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Syaratnya Bu, kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita takwa Bu, kalau kita takwa, Allah ganti pemimpin zalim menjadi pemimpin yang bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mudah bagi Allah. Nah, kadang-kadang kitanya tidak bertakwa yang menyebabkan Allah kasih pemimpin kita bukan pemimpin yang adil ibu-ibu sekalian. Yang peristiwa terakhir ibu sekalian yang lagi ramai itu di mana Bu? Di Wadas ibu-ibu sekalian. Itu Wadas desa dikepung Bu. Desa dikepung polisi disuruh membebaskan lahan tanah ibu sekalian yang akan dibuat bendungan. Itu luar biasa ibu-ibu sekalian. Jadi dipaksa. Dan itu ya kepres dari presiden lalu ke gubernur, ya jadi kurang lebih seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi suatu desa itu dikepung polisi untuk lahannya dibebaskan ibu-ibu sekalian, tapi banyak yang menolak ibu-ibu sekalian. Nah itu kurang lebih seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha, intinya kalau kita takwa ibu-ibu sekalian, kalau kita takwa atau banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu insya Allah pemimpin kita Allah ganti dengan pemimpin yang adil, yang menyayangi kaum muslimin ibu-ibu sekalian. Jadi keberkahan itu akan turun manakala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Takwa itu sederhana, simple ibu-ibu sekalian. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Udah itu aja ibu sekalian. Nggak usah mikir ibu sekalian. Yang Allah perintah, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Udah selesai ibu-ibu sekalian. Itulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah pencipta manusia. Karena Allah pencipta manusia, Allah lebih tahu mana yang baik buat manusia, mana yang bahaya buat manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu ini bahaya buat manusia, jadinya dilarang. Ini bermanfaat buat manusia, jadinya diperintahkan ibu-ibu sekalian. Maka seharusnya kalau kita menyadari bahwa perintah Allah itu bermanfaat, larangan Allah itu bahaya, harusnya kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha semaksimal mungkin apa yang Allah perintah kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan ibu-ibu sekalian. Salat adalah perintah Allah yang paling utama, bahkan imaduddin, tiangnya agama, maka jangan sampai ditinggalkan ibu-ibu sekalian. Kecuali ada uzur. Ada uzur itu maksudnya lagi halangan, lagi haid, itu memang tidak boleh sholat. Memang itu namanya uzur. Tapi dalam kondisi apapun yang tidak ada uzur ibu-ibu sekalian, maka kita wajib sholat ibu-ibu sekalian. Lagi hajatan wajib ibu-ibu sekalian. Lagi berpergian wajib ibu-ibu sekalian. Lagi dandanannya menor ibu sekalian wajib ibu-ibu sekalian. Gak boleh itu ditinggalkan, akan susah. Gimana susahnya? Tinggal elap sholat terus teklokin lagi ibu-ibu sekalian. Ya kalau nggak mau nggak usah ribet-ribet ibu sekalian. Yang penting bisa sholat ibu sekalian. Hah? Oh nggak diteplokin? Iya kalau mau. Iya, jadi yang penting sholat ibu-ibu sekalian. Sholat itu tiang agama ibu sekalian. Jadi dalam kondisi apapun jangan sampai sholat ditinggalkan ibu sekalian. Orang yang meninggalkan sholat itu akan celaka ibu sekalian. Celaka dunia dan akhirat. Lagi dagang, lagi bisnis, jangan sampai meninggalkan sholat ibu-ibu sekalian. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Ini lagi tanggung untung besar ibu sekalian. Yang ngasih untung itu Allah, yang ngasih rezeki itu Allah.
kita ninggalkan sholat, Allah bilang perdagangannya gagal. Ibu-ibu sekalian, kita mengutamakan sholat, lalu Allah kasih keberuntungan, keberhasilan, berhasil ibu-ibu sekalian. Maka sholat adalah hal yang utama untuk kita laksanakan ibu-ibu sekalian. Saya mah belum benar, nggak mau ke masjid dulu, nggak mau sholat dulu. Sholat itu mau benar, mau nggak benar, wajib ibu-ibu sekalian. Saya belum alim, belum pinter banget, belum pinter banget, mau deh orang alim, wajib ibu-ibu sekalian. Jadi mau siapapun sudah balik beragama Islam wajib sholat ibu-ibu sekalian. Nah dari sholat itu Allah akan perbaiki jadi benar, jadi benar, jadi baik ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha ibu-ibu sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wilayah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatini wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lanal intizama fi jami'il umurid dunyawiyyati wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.